Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Kusnul Amalia, Khairunisa, Siska Manita Fadila, dan Syaimatul Nur Khalifah. Jadi di sini kami akan membahas apa itu golongan transisi. Nah, selanjutnya kami akan membahas apa itu logam transisi. Jadi logam transisi adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 3 sampai 12 atau 1B sampai 8B pada sistem yang lama. Dari definisi UPEC sendiri, logam transisi adalah sebuah unsur yang mempunyai subkulit D yang tidak terisi penuh atau dapat membentuk kation dengan subkulit D yang tidak terisi penuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas palladium yang termaksud logam transisi. Jadi, palladium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pd dan nomor atom 46. Ia ini merupakan logam langka berwarna putih berkilau keperakan yang ditemukan pada tahun 1803 oleh William Hyde Wollaston. Jadi sebenarnya palladium ini termasuk golongan unsur yang dirujuk sebagai logam golongan platina atau platinum group metal, atau juga yang memiliki warna keperakan. Nah, tetapi palladium ini memiliki titik lebur dan kerapatan paling rendah di antara golongan platina yang lain. Dan palladium ini memiliki massa atom 106,42 dengan keelektronegatifannya 2,20 dengan energi ionisasinya 804,4. Nah, selanjutnya ini ada iridium. Iridium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ir dan nomor atom 77. Iridium ini adalah logam transisi yang sangat keras berwarna putih keperakan dari golongan platina. Iridium adalah unsur terpadat kedua setelah osmium. Iridium memiliki nomor atom 77 dengan simbol Ir, berat atomnya 192,217, konfigurasi elektronnya Xe, 4F pangkat 14, 5D pangkat 7, 6S pangkat 2. Iridium ini memiliki sifat asam basa dari oksida valensi yang lebih tinggi dengan struktur kristal dan keadaan fisiknya pada 20 derajat Celcius. Rhodium adalah unsur berwarna putih keperakan yang sangat tahan terhadap korosi dan dapat memantulkan bayangan, sama seperti kaca. Rhodium dapat dikatakan sebagai unsur logam yang paling langka dan paling berharga, jauh di atas emas atau perak. Nama rhodium ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu rhodon, yang artinya bunga mawar. Tanaman ini didasarkan pada warna yang mirip dengan bunga mawar yang dimiliki oleh garam unsur ini. Nomor atom rhodium ini yaitu 45, lambang unsurnya Rh, massa atom relatifnya 102,9, massa jenisnya 12,41 gram per cm kubik, wujud pada suhu kamarnya yaitu padat, titik didihnya 1964 derajat Celcius, titik lelehnya 3695 derajat Celcius, jumlah isotop yang waktu paruhnya diketahui yaitu 24 buah, isotop yang paling stabilnya adalah Rh103. Rhodium merupakan salah satu dari 6 unsur logam golongan platinum, yaitu platinum, palladium, osmium, iridium, dan ruthenium. Unsur ini juga disebut sebagai salah satu anggota logam mulia, yaitu logam yang tidak mudah bereaksi dengan oksigen di udara. Rhodium juga dapat digunakan sebagai katalis dan sangat efektif dalam mempercepat jalannya suatu reaksi. Logam ini juga sangat tahan terhadap korosi dan oksidasi, memiliki titik leleh yang tinggi, tidak beracun, dan yang paling penting adalah bisa digunakan oleh manusia sebagai perhiasan. Di antara semua logam dalam golongan platinum, rhodium merupakan unsur yang paling langka karena jumlahnya yang sedikit pada kerak bumi. Rhodium ini memiliki massa jenis yang rendah, tetapi titik lelehnya lebih tinggi dibandingkan platinum. Logam ini juga tidak akan bereaksi dengan oksigen di udara dan air walaupun dipanaskan hingga suhu 600 derajat Celcius. Rhodium berguna sebagai konverten katalitik yang dirancang untuk membersihkan emisi kendaraan. Rhodium bersama dengan platinum atau palladium memiliki kemampuan untuk mereduksi nitrogen oksida yang terkandung dalam gas buangan kendaraan atau mesin. Tanpa adanya rhodium ini sebagai katalis, udara yang kita hirup sehari-hari mungkin akan penuh dengan gas buangan kendaraan.
Karena logam rhodium sangat mengkilap, logam ini biasa dimanfaatkan orang untuk melapisi perhiasan, membuat lampu sorot atau cermin. Campuran logam rhodium dan platinum biasanya itu digunakan untuk membuat turbin mesin pesawat tempur. Dalam bidang industri kimia, rhodium digunakan sebagai katalis untuk membuat asam nitrat, asam asetat, dan pada reaksi-reaksi hidrogenasi. Kegunaan lain dari rhodium adalah untuk melapisi serat optik, cawan lebur, atau tempat untuk melelehkan logam, dan lampu depan kendaraan. Rhodium sering dicampur dengan platinum dan iridium untuk membuat logam yang tahan terhadap oksidasi dan pada suhu tinggi. Campuran logam ini digunakan untuk membuat kawat pemanas furnace, ujung pena, jarum fonograf, kawat anti korosi, dan juga elektroda pada busi pesawat tempur. Platina merupakan suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pt dan nomor atom 78. Logam transisi putih abu-abu ini padat, lunak, bulat, sangat tidak reaktif, dan berharga. Namanya berasal dari istilah Spanyol platina yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti perak kecil. Selanjutnya yaitu kegunaan platina. Bagi kebanyakan orang, digunakan untuk perhiasan pernikahan seperti cincin, kalung, gelang, dan lainnya, dan juga berguna untuk peralatan laboratorium seperti crush bel platina. Platina juga berguna untuk kontak listrik dan elektroda. Pada sistem pengapian mobil-mobil modern, tak lepas dari perkembangan teknologi sistem pengapian pada mobil jadul, alias menggunakan platina sebagai plat kontak untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik primer koil agar terjadi induksi pada spender yang berupa listrik tegangan tinggi untuk mensuplai besi agar memercik bunga api. Platina berguna untuk peralatan dokter gigi untuk membuat gigi platina. Platina juga berguna untuk studi temperatur dan tekanan tinggi, untuk peralatan kontrol emisi mobil, dan berguna juga untuk pembuatan harddisk komputer karena harddisk akan lebih tahan lama. Platinum merupakan bahan non-organik yang dapat digunakan untuk terapi kanker. Cisplatin atau cisplatinum merupakan kemoterapi yang berbasis platina. Biasanya, cisplatin digunakan dalam terapi kanker seperti sarkoma, karsinoma misalnya kanker paru-paru dan kanker ovarium, limfoma, dan juga sel tumor. Platina juga berguna untuk alat kedokteran. Karena platina bersifat hipoalergik, platinum merupakan satu-satunya logam yang cocok sebagai elektroda untuk alat pemicu jantung. Selain itu, banyak dalam kasus patah tulang disambung menggunakan platinum. Selanjutnya, terdapat unsur Ag atau perak. Perak adalah unsur logam dengan nomor atom 47. Simbolnya adalah Ag dari bahasa Latin argentum, dari akar PAA yang dikontribusi sebagai abu-abu atau bersinar. Sebuah logam transisi lunak, putih, dan berkilau yang memiliki konduktivitas listrik, konduktivitas thermal, dan relaktivitas tertinggi di antara semua logam. Jadi logam ini itu terjadi secara alamiah dalam bentuk murni, bentuk bebas, atau perak asli. Dengan nomor atom 47, golongan 11, blok B, periode 5, kategori unsurnya adalah logam transisi dan bobot atom standarnya 107,8682 AR. Kebanyakan perak diproduksi sebagai produk samping penambangan tambang, emas, timah, dan seng. Selanjutnya ada unsur Au atau emas. Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au atau bahasa latinnya itu aurum dengan nomor atom 79. Sebuah logam transisi atau trivalen dan univalen yang lembek, mengkilap, kuning berat atau yang biasa disebut malleable dan duktil. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya, tetapi terserang oleh klorin, fluorin, dan aqua regia. Jadi logam ini itu banyak sekali terdapat di naga emas atau serbuk bebatuan. Dengan nomor atom
atom 79 golongan 11 blok D periode 6. Kategori unsurnya adalah logam transisi dan bobot atom standarnya adalah 196,97 AR. Dan emas ini bisa melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Unsur selanjutnya yaitu kadmium. Kadmium merupakan suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang CD dan nomor atom 48. Memiliki massa atom 112,441, energi ionisasi 867,8, dan keelektronegativan 1,69. Logam kadmium memiliki karakteristik berwarna putih keperakan seperti logam aluminium, tahan panas dan tahan terhadap korosi. Kadmium dilepaskan ke lingkungan melalui kegiatan alam seperti letusan gunung berapi, pelapukan, transportasi sungai, dan beberapa aktivitas manusia seperti pertambangan, peleburan, merokok tembakau, pembakaran limbah, dan pembuatan pupuk. Keberadaan kadmium di alam berhubungan erat dengan hadirnya logam timbal dan seng. Dalam industri pertambangan timbal dan seng, proses pemurnian akan selalu memperoleh hasil samping berupa kadmium yang terbuang dalam lingkungan. Kadmium memiliki banyak aplikasi, misalnya dalam baterai, pigmen, plastik, dan coating logam, juga secara luas digunakan dalam electroplating. Selanjutnya yaitu logam Hg. Logam merkuri atau air raksa mempunyai nama kimia hidragirum, yang berarti perak cair. Air raksa atau merkuri adalah logam yang ada secara alami, merupakan satu-satunya logam yang pada suhu kamar berwujud cair. Logam murni merkuri berwarna keperakan atau putih keabuan, cairannya tak berbau dan mengkilap. Logam merkuri dilambangkan dengan Hg, mempunyai nomor atom 80, massa atom 200,59, energi ionisasi 1007,1, dan keelektronegativan 2,00. Merkuri telah dikenal manusia sejak manusia mengenal peradaban. Logam ini dihasilkan dari biji sinabar, HGS, yang mengandung unsur merkuri sekitar 0,1 sampai 4%. Merkuri dianggap logam berat paling beracun di lingkungan. Keracunan merkuri disebut sebagai akrodinia atau penyakit pink. Merkuri dilepaskan ke lingkungan oleh kegiatan industri seperti farmasi, kertas dan pengawet pulp, industri pertanian dan klorin, serta industri produk soda kaustik. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.